Wardatina Mawa kini bak berada di atas bara pengkhianatan cinta oleh Insanul Fahmi suaminya. Selain hatinya merasa tersakiti dan sedih, Wardatina Mawa juga merasa down. Cinta suci yang ia persembahkan kepada Insanul Fahmi selama ini seakan justru dibalas dengan racun pengkhianatan cinta. Di tengah kebahagiaan mereka, Insanul lebih memilih sosok orang ketiga yang diduga adalah Inara Rusli. Bukti dan saksi kini dikantongi Wardatina Mawa atas dugaan cinta yang dikhianati tersebut. Bahkan bukti video rekaman CCTV yang selama ini disebut-sebut adanya dugaan keterlibatan Virgon hingga rekaman tersebut sampai di tangan Wardatina Mawa pun kembali diklarifikasi oleh pihak Wardatina. Lantas, seperti apa prosesnya hingga rekaman CCTV tersebut sampai di tangan Wardatina Mawa? Benarkah tidak ada peran Virgon ataupun Eva Manurung di dalamnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terungkapnya video rekaman CCTV di rumah yang kini ditempati Inara Rusli dan anak-anaknya sebagai salah satu barang bukti. Dalam laporan polisi Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah membuat geger publik. Sebelumnya, isu adanya dugaan keterlibatan Virgon dalam proses pemindahan video rekaman CCTV tersebut ke tangan Wardatina membuat makin gaduh. Apalagi kabar itu berujung pada langkah Inara Rusli yang telah membuat laporan polisi terhadap beberapa pihak dan diduga netizen, nama Virgon pun termasuk di dalamnya. Namun, pihak kuasa hukum Wardatina Mawa melalui kuasa hukumnya kemarin mempertegas bahwa video rekaman CCTV yang menjadi bukti laporannya di Polda Metro Jaya terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi terkait dugaan perselingkuhan itu bukan didapat dari Virgon. Seperti inilah pernyataan kuasa hukum Wardatina Mawa. Dan terhadap bukti-bukti yang kami berikan, kami telah memberikan bukti elektronik yaitu terkait CCTV dan juga ada bukti-bukti lain, data-data yang bisa kita berikan kepada penyidik gitu. Ya kalau data lain sih lebih ke administrasi ya, mungkin seperti ya buku nikah kayak gitu sih, lebih ke cecetan seperti itulah. Nah, untuk alat bukti rekaman CCTV dalam bentuk elektronik, saat ini sih kami memang belum bisa menginformasikan. Karena apa? Karena biarkan itu ranah dari penyidik atau kepolisian yang memang bisa menyampaikan dari mana CCTV itu diperoleh. Tapi sampai saat ini, menurut informasi yang kami terima sebagai tim kuasa hukum dari Ibu Mawa, untuk CCTV tersebut dipastikan bukan diterima dari Virgon. Kuasa hukum Wardatina Mawa juga menegaskan kembali apa yang pernah diungkap kliennya, bahwa Wardatina sudah memantapkan niatnya untuk bercerai dengan sang suami Insanul Fahmi. Namun gugatan cerai baru akan dilayangkan setelah proses hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan dari Wardatina Mawa atas Inara dan Insanul Fahmi tuntas semuanya. Ibu Mawa sudah mantap untuk melakukan gugatan perceraian. Hanya memang belum dilakukan karena memang masih dalam proses di Polda ini, jadi kita masih menunggu dulu untuk mengajukan gugatan karena kita masih masih fokus untuk terhadap laporan kita di Polda. Di Polda ini kita perzinahan dan tapi kita tidak tidak terbatas di situ ya. Nanti kita akan melihat perkembangannya gitu. Karena memang kami melihat ada beberapa potensi terhadap hal-hal yang bisa kita tambahkan atau persangkakan kepada terlapor. Peluang
Ruang hukum lain yang bakal menjadi celah bagi Wardatina Mawa untuk melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke polisi adalah terkait pernyataan Insanul Fahmi bahwa ia dan Inara sudah menikah siri. Pihak kuasa hukum Wardatina mengaku akan menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan telah terjadi pernikahan siri yang antara Insanul Fahmi dengan Inara Rusli dan mengumpulkan bukti terkait saksi dan lain-lain. Bahkan kuasa hukum Wardatina menuturkan jika pernikahan siri itu benar terjadi, maka akan ada konsekuensi hukum juga yang berlaku, artinya ada peluang bagi Wardatina untuk membuat laporan polisi dengan tuduhan berbeda. Kemungkinan memang ya contoh ya kita akan menyelidiki lagi terkait statement dari saudara IF bahwa dia telah melakukan nikah siri. Oke. Kita akan cek apakah itu benar, siapa aja saksinya, walinya gitu. Ya, dan jika memang itu benar ya memang perbuatan itu juga ada konsekuensi hukumnya gitu dan ada pasalnya yang mengatur gitu. Ya, makanya itu terhadap nikah siri itu memang mengandung konsekuensi hukum ya. Ya, itu nanti akan jadi perkembangan juga. Luka hati Wardatina Mawa kini menganga begitu lebar. Bukan hanya karena prahara rumah tangganya dengan Insanul Fahmi yang kini berada di ujung tanduk perceraian, tapi juga dipicu oleh hadirnya orang ketiga yang diduga adalah Inara Rusli yang membuat prahara rumah tangga Wardatina dan Insanul kian panas dan meruncing. Lebih lagi, diungkapkan oleh kuasa hukum Wardatina Mawa, kondisi klien mereka saat ini masih dalam keadaan down, sedih karena diselimuti masalah tersebut. Namun, lantaran hidup masih harus terus berjalan, belum lagi adanya buah hati, membuat Wardatina berusaha tegar menghadapi semuanya. Ya kalau untuk kondisi psikologis pastinya ya Ibu Mawa sekarang ya pastinya sedang down ya, pastinya sedih. Tapi memang kan hidup harus berjalan, dia pun mencoba untuk ya seperti tegar ya untuk menjalani hidup ini gitu. Dan kalau untuk anak ya masih kecil ya, jadi dia belum ini ya, belum. Ketika Wardatina Mawa pertegas bukti CCTV bukan dari Virgon, mantan suami Inara Rusli, lantas apa pula yang membuat Wardatina Mawa masih menunggu itikat baik dan permintaan maaf dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Prahara orang ketiga yang berujung laporan polisi oleh Wardatina Mawa atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi suaminya di Polda Metro Jaya dengan dugaan perselingkuhan dan persinahan. Prosesnya semakin maju. Pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025, Wardatina Mawa telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai pelapor. Ia mengaku diperiksa penyidik selama hampir 5 jam dan menjawab sekitar 26 pertanyaan. Wardatina mengaku telah menjawab pertanyaan penyidik secara detail, terstruktur, dan runut. Pada kesempatan tersebut, Wardatina juga membawa sejumlah saksi dari pihak keluarganya. Tak hanya itu, Wardatina mengaku merasa lega karena sudah memberikan semua bukti yang ia miliki, di antaranya bukti CCTV dan juga bukti chat. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk terhadap laporan Ibu Mawa kepada saudara IF dan saudari IR. Kapasitas kami sebagai pelapor di sini dan kami memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Saksi dari pihak keluarga. Tadi masuk itu jam 10 ya, baru selesai itu mungkin jam setengah 3 tadi. Ada 26 pertanyaan totalnya dan juga kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik termasuk bukti
buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar insya Allah, mohon doanya semuanya. Tak hanya itu, Wardatina Mawa juga mengaku bahwa ia telah memutuskan akan mengakhiri pernikahannya dengan sang suami Insanul Fahmi. Menurut Wardatina Mawa, gugatan cerai akan ia layangkan setelah proses hukum prahara orang ketiga yang diduga melibatkan Inara Rusli tuntas di Polda Metro Jaya. Namun terkait pengakuan Insanul sebelumnya bahwa ia sudah menjatuhkan talak kepada Wardatina Mawa, hal itu dibantahnya. Ia mengungkap bahwa Insanul belum menjatuhkan talak apapun atas dirinya. Bahkan Wardatina juga mengungkap bahwa dirinya pernah menyatakan secara langsung kepada Insanul bahwa sikapnya sangat jahat. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Selesai. Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana itu bukan ranahnya saya ya. Ranahnya saya, yang penting tugas saya hanya meminta keadilan aja. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Mungkin memang karakternya dia seperti itu dan ya pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dia lakukan selama ini. Jadi saya udah bilang jahat banget gitu. Jadi jawaban dia, kalau emang abang jahat pasti abang udah selingkuh, abang udah main cewek, abang udah nikah sirih, kata dia. Ketika Wardatina Mawa menunggu itikat baik dan permintaan maaf dari Inara dan Insanul Fahmi, lantas apa pula yang membuat Dr. Richard Lee merasa kecewa dengan Inara Rusli? Prahara Wardatina Mawa versus Inara Rusli yang dituding sebagai orang ketiga dan membuat gaduh mendapat sorotan dari Dr. Richard Lee. Hal itu terjadi lantaran Inara Rusli adalah rekan dan juga sahabatnya, di mana ia pernah membantunya dan pernah bekerja bersama sebagai brand ambassador produk kecantikannya. Melihat apa yang terjadi kini, seakan kebalikan dari apa yang dahulu dialami Inara Rusli, ia bukan lagi korban, tapi justru dituding sebagai orang ketiga yang diduga sebagai perusak rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Karena itu, Dr. Richard Lee mengaku di satu sisi dirinya mendukung istri sah dalam hal ini adalah Wardatina Mawa. Kalau kamu tanya seperti itu, bagi saya sendiri, saya kecewa. Ya itu hak saya lah ya untuk menjawabnya. Kalau ditanya, tentu saja saya sangat kecewa sekali. Beliau kan salah satu orang yang terdekat dengan saya juga ya. Kemarin pada waktu isu pertama kali juga saya yang bawain. Pada waktu dengan Ustadz Heri Sulaiman ya, pada waktu tahun 2003 ya. Namanya juga sempat melambung, cukup ada prestasi juga. Cukup berkarya juga. Cuma kejadian jadi seperti ini punya saya pribadi, saya kecewa sih. Saya kecewa dengan apa yang disakiti, saya kecewa dengan pemberitaan sebesar segaduh ini juga, saya kecewa juga dengan ini juga ada bawa-bawa agama juga. Saya kecewa sih, saya sangat kecewa sekali. Tapi kan barang sudah terjadi ya. Apa yang harus kita perbaiki kan? Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan sih? Itu yang paling penting. Kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawah, sudah jelas ya. Mawah dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong beberapa kali dengan Insan juga.
ini adalah korban, the real korban yang tersakiti adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini, ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas, kenapa kamu berbohong, kenapa kamu pelintut-pelintut, kenapa kamu jadi pengecut. Itu sudah saya sampaikan juga di podcast itu. Apapun itu, saya mendoakan yang terbaik untuk Mawar. Apapun itu, sebagai pendukung istri sah, saya mendoakan apapun itu yang terbaik untuk Mawar. Kalaupun suatu hari nanti Mawar membutuhkan bantuan saya untuk sebagai media atau pengen curhat lebih lanjut, perkembangan kasus ini bagaimana, saya dengan sangat tangan terbuka ada untuk itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.